Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, terkait asbabun nuzul surah Al-Kafirun, bahwa Walid bin Mughirah, Ash bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami telah ikut serta dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dan mengambil keuntunganmu dalam agama kami." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun yang menyatakan dengan tegas melarang untuk mengikuti ajakan untuk menyembah Tuhan mereka. Isi kandungan dari surah Al-Kafirun adalah dasar sikap toleransi dalam Islam. Bahwa agama Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Namun, ada batasan di mana tidak ada toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Surat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan putranya. Ketika itu banyak ucapan orang yang menyatakan bahwa Muhammad telah terputus keturunannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surat." Lalu beliau membaca surat Al-Kautsar. "Tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, "Al-Kautsar adalah sebuah sungai, telaga, yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga. Padanya terdapat kebaikan yang baik. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah-wadah, bejana-bejananya sama dengan bilangan bintang-bintang. Diusir darinya seseorang hamba, maka aku berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari umatku.' Maka dikatakan, 'Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat-buatnya sesudahmu.'" Melalui surah Al-Ma'un ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada umat Islam tentang perilaku orang munafik secara jelas dan tegas. "Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama?" Menurut Ibnu Juraij, terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun, ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Setelah peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 3 ayat pertama dalam surah Al-Ma'un ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir, pada waktu itu, orang-orang munafik gemar memperlihatkan ibadah yang mereka lakukan di hadapan orang lain agar mendapatkan citra positif dari orang lain dan dianggap sebagai muslim yang taat. Padahal sejatinya, mereka hanya bertindak palsu. Ibadah yang mereka pamerkan tidak akan dilakukan ketika tidak ada orang yang melihatnya. Begitupun ketika mereka hendak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7. Asbabun nuzul surah Quraisy. Suku Quraisy adalah salah satu suku yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan suku yang lain yang ada di Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan suku Quraisy. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah di atas Bani Ismail, dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah, dan memuliakan Bani Hashim di atas Quraisy, dan memuliakan aku, Muhammad, di atas Bani Hashim." Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengetengahkan hadits yang juga dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dari Ummu Hani, binti Abu Thalib, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 hal. Aku dari kalangan mereka, kenabian ada pada mereka, hijabah dan sikoyah ada pada mereka, Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Mereka menyembah Allah selama 10 tahun saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembahnya. Dan Allah menurunkan satu surat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai mereka." Kemudian Rasulullah membaca surat Quraisy. Asbabun nuzul surah Al-Fil. Surah ini mengandung kisah gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Abraha, Raja Yaman, dan 60.000 pasukannya, yang di antara pasukannya terdapat 13 gajah. Penghancuran Ka'bah ini bertujuan agar masyarakat Arab tidak lagi berkunjung ke Ka'bah. Abraha menginginkan agar bangsa Arab berpindah kiblat, yang semula ke Ka'bah, berpindah ke katedral di San'a.
Sayangnya, nasib naas menimpa Abraha dan pasukannya saat mereka melintasi lembah Muhasar, lembah kehinaan. Mereka dilempari dengan bebatuan yang terbuat dari tanah yang terbakar yang dibawa oleh sekumpulan burung yang membuat daging pasukan gajah hancur binasa. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan surat Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya, untuk mengingatkan kembali peristiwa dahsyat itu sekaligus memberi pesan. Sebagaimana Allah melindungi Ka'bah dari tipu daya Abraha, dan Allah juga akan melindungi Rasulullah dari tipu daya kafir Quraisy.